Kita lihat nomor 1. Seorang peneliti sedang mengamati banyak mobil merah yang melewati sebuah jembatan. Entah tujuannya untuk apa, tapi yang jelas biasanya percobaan itu kan punya tujuan ya. Ia melakukan pengamatan selama 10 menit. Misalkan jembatan mana ya? Jembatan Ciliwung gitu ya, di Condet gitu ya. Tentukan variabel acak dari peristiwa tersebut. Nah, berarti kita harus mencari atau menuliskan variabel acak kan dituliskan biasanya dalam huruf X ya. X besarnya apa dalam bentuk kalimat, sementara X kecilnya nanti adalah nilai dari variabel acak tersebut ya. Tadi kan kasusnya adalah seorang peneliti lagi mengamati banyak mobil merah yang melewati sebuah jembatan. Nah, itu sudah merupakan variabel acak yang diinginkan apa dari sebuah percobaan gitu. Udah kita tuliskan di sini, berarti X besarnya adalah banyak mobil merah yang melewati jembatan tersebut ya, sebuah jembatan lah. Karena ini tidak spesifik, berarti kita tidak bisa juga memaksakan gitu ya, atau ini katakanlah jembatan tersebut yang ada di soal maksudnya. Udah, berarti yang ingin dipantau adalah banyak mobil merah yang melewati sebuah jembatan tersebut. Berarti kalau X besarnya seperti itu, maka kemungkinannya apa saja kan gitu. Berarti kemungkinan variabel acaknya dalam 10 ada tambahannya selama 10 menit gitu. Ini variabel acaknya. Karena kalau waktunya tidak disebut dari pagi sampai sore sampai malam, kita harus mengamati gitu. Jadi harus spesifik mungkin gitu. Nah, dalam 10 menit kira-kira kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita mengamati banyaknya mobil merah, berarti paling sedikit mobil merah yang muncul nggak ada kan, jadi nol. Berarti nol di sini adalah dalam 10 menit nggak ada mobil merah yang lewat gitu, di jembatan itu. Kemungkinan kedua, bisa aja dalam 10 menit cuma satu, bisa aja dalam 10 menit ada dua yang lewat, bisa aja 3, 4, dan seterusnya. Karena ini pengamatan apa namanya yang jenisnya tidak ada hentinya kan gitu ya, berarti kita batasi dalam waktu 10 menit, selama 10 menit. Jadi banyaknya memang bisa bisa tidak terbatas gitu, tapi dibatasi oleh waktu, pokoknya 10 menit berarti bisa 4, bisa aja 10 menit itu 1 detik satu, mungkin nggak ya, namanya kemungkinan pasti bisa saja kan gitu ya, maka kita tuliskan biar aman seperti ini aja. Jadi bisa yang lewat tidak ada, bisa yang lewat cuma satu, bisa dalam 10 menit dua yang lewat, bisa 3, 4, dan seterusnya selama 10 menit ya, tepat seperti itu ya. Jadi nomor 1 hanya menanyakan seperti itu, jadi banyak variabel acaknya apa dan nilainya berapa. Paham ya yang ini ya. Kita lihat nomor 2 sekarang. Oke, nomor 2. Pak Arman merencanakan mempunyai 2 anak. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya anak-anak laki-laki, tentukan A variabel acaknya, kemudian distribusi peluangnya, dan nilai kumulatif ini ya, P dari X yang kurang dari 2. Jadi variabel acaknya kita harus tentuin, distribusi peluangnya dibuat, dan terakhir nilai dari peluang X kurang dari 2. Memang dalam soal peluang ya, terutama dalam menyajikan persoalan atau dalam memahami persoalan, itu kita harus sekritis mungkin. Berarti ada saja kemungkinan orang akan menjawab sesuai dengan logikanya masing-masing kan gitu ya. Berarti nanti permasalahannya ini logikanya benar atau tidak gitu, atau sudah nyambung dengan permasalahan atau tidak, atau ternyata bahkan soalnya ini
menimbulkan beberapa makna gitu, ambiguitas atau seterusnya gitu. Nah, kita lihat nomor 2 ini, kita cermati. Jadi logika-logika yang sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan itu yang kita gunakan. Jika orang merencanakan punya 2 anak, berarti asumsi kita sudah harus sama, bahwa tentunya 2 anak ini dari istrinya Pak Arman dan istrinya Pak Arman 1 gitu ya. Asumsinya asumsi umum saja. Variabel X menyatakan anak laki-laki yang lahir ya, bukan yang muncul. Maka punya 2 anak, anaknya muncul gitu, lahir, kita bahasakan dengan baik kan. Kalau yang lahir itu anak laki-laki yang ingin kita perhatikan, variabel acaknya apa? Berarti X besar ini bisa kita tuliskan sebagai banyak atau banyaknya, boleh gitu ya, anak laki-laki yang lahir ya, jangan yang muncul. Kita sesuaikan dengan konteks permasalahan. Banyak anak laki-laki yang lahir dari istri Pak Arman gitu ya. Ntar Pak Arman yang mana Pak? Di gang rumah saya ada namanya Pak Arman. Di Jawa Tengah ada namanya Pak Arman. Wah, itu nggak usah seperti itu ya. Oke. Kemudian nilai dari variabel acaknya. Jadi kalau merencanakan punya 2 anak, dari 2 anak itu kemungkinan lahirnya anak laki-laki, berarti tidak ada anak laki-laki yang lahir kan, nanti dua-duanya perempuan. Bisa juga yang lahir 1 laki-laki, yang 1 perempuan, berarti kan. Bisa juga dalam 2 kali kelahiran dua-duanya laki-laki. Jadi ada 3 ya, 0, 1, dan 2. 0 berarti tidak ada anak laki-laki yang lahir dari 2 kali kelahiran, dari 2 anak yang lahir. 1 berarti yang 1 laki-laki, 1 perempuan. 2 berarti keduanya yang lahir adalah laki-laki. Berarti setelah variabel acak kan disuruh nyari distribusi peluang. Nih saya lupa menyantumkan tabelnya ya, atau apa namanya, tabelnya harusnya dibuat di sini. Nanti saya perbaiki dulu sebelum di share. Jadi dituliskan ini peluang kalau X-nya 0, kalau X-nya 1, dan X-nya 2. Jadi nomor 2 ini saya sebutkan langkah-langkahnya supaya nanti di nomor-nomor selanjutnya kalian mengerjakan dengan langkah yang sama, dengan cara berpikir yang prinsipnya sama gitu ya. Oke, sekarang peluang X sama dengan 0. Kalau dituliskan dalam bentuk kejadian, ini kan berarti peluang dari kelahiran pertama itu perempuan, kelahiran kedua juga perempuan, kan gitu ya. Cari deh dalam sekali kelahiran. Nah, ini juga muncul nanti permasalahan, makanya asumsi kita harus yang normal-normal aja ya. Anak yang lahir itu eh, cuma punya 2 kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan. Kalau ternyata ada 2 jenis kelaminnya ganda atau entah apa gitu, itu di luar kenormalan ya, tidak kita ikutkan dalam perhitungan-perhitungan seperti ini. Berarti kalau kelahiran pertama perempuan, peluangnya kan setengah, karena tadi cuma punya 2 kemungkinan kan dalam sekali kelahiran. Tidak juga dalam sekali kelahiran Pak bisa juga kan anaknya kembar gitu, nggak mau sampai kembar berapa kan, kita repot ya membahas itu. Kemudian, nah berarti kemudian ingat padanan dari dan kan, kemudian kelahiran kedua juga perempuan, berarti setengah lagi kan, kita dapat 1 peluang kalau anak yang lahir itu dua-duanya perempuan gitu ya. Kemudian peluang X sama dengan 1, kalau dituliskan dalam bentuk kejadiannya, ini peluang yang pertama perempuan, kelahiran kedua laki-laki ya, laki-laki ini pakai gini ya, atau kan gitu bahasanya ya, yang lahir pertama laki-laki, habis itu kelahiran kedua perempuan. Jadi sama kasusnya seperti mata uang tadi, sama kasusnya seperti mata uang. Jadi
gimana? Ini kan berarti setengah kali setengah. Ini prinsipnya tadi sama kayak mata uang ya, kelahiran pertama, kemudian kelahiran kedua, kemudian berarti dikali. Ini pilihan kejadiannya, berarti ditambah karena atau ini berarti setengah kali setengah. Jadi kita dapat seperempat tambah seperempat, hasilnya adalah 2/4. Dalam menuliskan distribusi peluang disarankan sih ini nggak usah disederhanakan supaya nanti kita kan akan cari total untuk memastikan total peluangnya satu. Kalau penyebutnya beda nanti kan bolak-balik. Ini kita sederhanain, pas nanti ngitung kita gedein lagi gitu ya, daripada bolak-balik. Jadi hasil yang didapat penyebutnya disamakan saja. Kalau udah sama ya sudah ya. Kemudian yang ketiga, peluang X sama dengan 2. Berarti peluang munculnya dua-duanya laki-laki. Yang pertama laki-laki setengah, kemudian kelahiran kedua juga laki-laki setengah. Jadi kita dapat seperempat. Nah, dari sinilah kita buat distribusi peluangnya atau tabel distribusi peluangnya kita bisa buat di sini. Ingat, baris atas adalah variabel acaknya, baris kedua adalah peluangnya ya, peluangnya. Tadi variabel acaknya kan 0, 1, 2. Yang 0 tadi seperempat, satunya 2/4, yang 2 seperempat. Kita pastikan totalnya benar nggak, 1/4 tambah 2/4 tambah seperempat, 4/4 ya, 1 berarti sudah benar. Itu ya, itu dalam membentuk distribusi peluang. Jadi namanya distribusi kan kita bagi-bagi. Jadi peluang yang totalnya 1 tuh kita bagi, kalau kejadian ini berapa peluangnya, kalau kejadian berapa peluangnya, sehingga terbagi semua, didistribusikan. Maka itu dinamakan distribusi peluang. Yang ketiga, ini saya sampai 9:10 ya. Ya sudah, apa ya, 4 menit lagi berarti. Yang C, peluang X kurang dari 2. Ini kan artinya peluang dari kelahiran yang dari 2 kali kelahiran itu anak laki-laki yang lahir tidak kurang dari 2 jumlahnya gitu ya. Berarti bisa yang lahir itu laki-lakinya 1, bisa juga 0 kan gitu. Kan kurang dari 2. Berarti bisa aja yang lahir laki-lakinya 1 atau berarti di jumlah ya. Bisa juga yang lahir tidak ada laki-lakinya, kedua-duanya perempuan, berarti X sama dengan 0. Nah, tadi ini kan udah dibuat tadi kan, peluang X sama dengan 1 ini 2/4, peluang X sama dengan 0 tadi 1/4, jadi kita peroleh 3/4. Berarti dalam 2 kali kelahiran paling tidak satu anak laki-laki yang lahir, peluangnya adalah 3/4. Nah, seperti itulah soal-soal yang berkaitan dengan distribusi peluang diskrit ini. Tapi soal tidak hanya dadu atau angka ya, karena kita berbicara statistika ini erat dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya kehidupan sosial itu bisa diangkat sebagai sebuah permasalahan. Ini kayaknya satu nomor lagi nggak cukup juga ya, udah 9:08. Tapi nggak apa-apa, secukupnya saja ya. Kita lihat nomor 3. Sebuah kardus berisi 12 lampu, di mana 4 lampu mati. Mati itu berarti rusak ya. Karena kalau beli lampu masa udah nyala kan gitu. Ini pikiran-pikiran begitu kritis gitu ya, tetapi itu harus diluruskan. Dari kardus diambil 3 lampu sekaligus. Dari kardus diambil 3 bola lampu sekaligus. Jika variabel X menyatakan, nah kalau ada soal yang seperti ini secara tersirat sebenarnya sudah menyebutkan variabel acaknya. Ini ya. Itu udah variabel acaknya. Jadi yang jawaban yang A ini sudah bisa kita jawab. Ya. Jadi soal yang A, X
garis besarnya adalah banyak bola lampu yang hidup. Banyak bola lampu hidup yang terambil. Sementara F kecilnya kan diambil 3 lampu ya, diambil 3 bola lampu. Berarti dari 3 itu bisa aja rusak semua kan, berarti 0. Bisa aja 1 yang rusak. Berarti yang hidup ada 2, bisa juga 1 hidup ya, 1 hidup. Bisa juga dari 3 kali yang terambil itu 2 hidup. Bisa juga 3 lampu yang terambil, 3-tiganya hidup gitu. Jadi sesuaikan variabel acak mintanya apa, disesuaikan. Bisa jadi nggak ada yang terambil, bisa jadi yang terambil cuma 1, bisa jadi yang terambil cuma 2, bisa jadi yang terambil ada 3 dan berhenti sampai sini. Kenapa? Karena pengambilan hanya sebanyak 3 bola lampu kan, nggak mungkin munculnya 4. Kan saya ngelipin 1 di jari gitu misalkan, nggak begitu ya. Jadi pengambilan normalnya ya berarti sampai maksimal cuma 3 yang bola hidup yang terambil. Paling kecilnya nggak ada bola hidup, rusak semua yang terambil. Nah dari sini sama seperti nomor 2 tadi, membentuk distribusi peluang, berarti kalian cari nanti peluang kalau 0 berapa, peluang kalau 1 berapa, peluang kalau 2 berapa, peluang kalau 3 berapa. Nanti sudah dapat semua, buat distribusi peluang tabelnya gitu ya. Buat tabelnya. Setelah itu ya mirip kayak tadi lah nomor 2 ini sama. Kalau ini keluar lebih besar dari 1 berarti bisa 2, bisa 3 ini yang diambil. Jadi seperti itu. Ini sudah 9 lewat 10. Jadi karena kalian sudah ditunggu oleh sesi berikutnya biar dapat waktu istirahat. Jadi saya cukupkan ya habis ini dan tidak ada yang ditanyakan kan? Nanti coba dilihat saja dulu soalnya, silahkan dicoba. Pertemuan berikutnya nanti saya lihat dulu kalau memang waktunya cukup berarti yang ada di sini kita bahas biar kalian tidak salah arah ya, biar terarah. Tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan berarti nanti kita lihat nanti kalau memang harus maju dulu ke materi berikutnya ya kita maju dulu ya. Jadi ini nanti saya jadikan sebagai soal latihan untuk kalian atau tugas kedua yang harus kalian kerjakan. Baik, sampai sini pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Nah, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir tadi. Silakan dicoba, setelah ini akan saya posting di Classroom. Selamat beristirahat untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh diakhiri, boleh keluar dari ruangan. Makasih.